Perkenalkan, nama saya Ari Blansyadani. Jadi hari ini saya mau membagi pengalaman atau pengetahuan saya tentang pengolahan foto udara menggunakan drone. Nah, kebetulan kemarin kita baru ngambil foto drone untuk perhitungan stock room di lapangan. Saya akan menjelaskan tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk pengolahan foto udara atau perhitungan stock room. Yang pertama, kita buka dulu softwarenya. Kemarin kita ngambil data tanggal 15 Desember baru nih ya, 17 Desember baru nih. Simpan di sini stock room. Kita akan hitung yang di ini enggak semua saya upload ya. Jadi saya ambil lokasi-lokasi yang mau saya hitung saja. Oke, ini fotonya. Ini tinggal kita pilih satu-satu juga boleh, kontrol ini juga boleh, kontrol kemudian klik kiri boleh, atau langsung pilih foto yang pertama langsung shift klik kiri. Ini tinggal kita seret ke aplikasi pengolahannya. Oke, kita zoom. Ini fotonya udah masuk. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika foto dari drone-nya sudah masuk di sini, kita pilih workflow, kemudian pilih alih photos, klik kiri. Nah, ini tergantung dari kawan-kawan nih. Untuk ininya ada 5 pilihan, ada lowest, low, medium, high, sama highest. Ini tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kalau saya menggunakan yang ini saja, ini hanya untuk tutorial yang saya bilang. Pilih yang low biar lebih gampang pengolahannya. Ini maksudnya gampang itu dalam artian dia data ini itu tidak terlalu berat. Jadi kalau medium itu untuk pengolahannya itu bisa memakan waktu berjam-jam gitu. Kita pilih yang low saja, kemudian klik OK. Ini proses, kita tunggu. Detecting point. Kebetulan untuk foto kemarin nggak berapa banyak saya ambil karena area stock roomnya juga tidak terlalu luas, hanya 1/4 hektar. Nah, kita baru produksi juga. Ini udah masuk titik-titik poinnya, bisa kita lihat di sini. Nah, langkah kedua yang harus kita lakukan untuk bisa menghitung cut and fill-nya atau volumenya, kita langsung masuk ke workflow, kemudian pilih build and socket. Ini pilih yang low saja, klik OK, kemudian tunggu. Nah, ini yang pilihan yang low saja bisa memakan waktu beberapa menit, apalagi yang high atau medium. Oh ya, ini untuk pengolahan foto udara ini kita tidak menggunakan GCP karena seharusnya dia pakai GCP, cuma karena kemarin kita butuh hitungannya cepat, butuh istilahnya datanya tuh harus segera disampaikan. Nah, tapi itu nggak boleh diikutin. Ini kemarin udah kita ambil lagi yang pakai GCP, cuman ini kita sharing yang tanpa GCP dulu. Nanti untuk tahap kedua kita akan bagi atau sharing lagi bagaimana pengolahan foto udaranya dengan yang menggunakan GCP atau ground control point. Biasanya untuk ground control point itu bisa lebih lama lagi pengolahannya. Dia tergantung daripada jumlah foto yang kita input dan pengolahan yang kita pilih.
Kalau biasanya untuk area yang saya petakan itu ada sekitar tiap-tiap pit itu mungkin 50 hektar lebih, atau sampai 60 sampai 100 hektar juga. Itu memakan waktu yang sangat lama. Kita tunggu, ini memang agak lama nih, agak lama deh, ini 4 menit ya. Sebenarnya ya gitu, dia semakin kualitasnya semakin bagus ya udah pasti pengolahannya semakin lama, karena dia lebih detail dan mendekati daripada hitungan yang sebenarnya. Untuk perhitungan drone ini kita udah kalkulasikan dengan stroke account juga. Ada 2 metode, kita ngitung dari retase juga atau stroke account, survei juga ada, survei topografi langsung pakai RTK, dan drone juga ini. Nah, jadi kita setiap bulan itu atau setiap minggu atau tergantung kebutuhan, dalam mau diambil setiap hari atau per minggu atau per bulan, itu tergantung kebutuhan dari kawan-kawan. Itu biasanya kita itu kolaborasi 3 alat itu, bisa menggunakan topografi, stroke account, sama dari drone. Dari ketiga data nanti kita rata-ratakan yang mana yang paling mendekati dengan aktual yang sebenarnya itu. Karena perhitungan yang sebenarnya itu tetap ada timbangan. Kalau untuk topografi atau istilahnya dari stroke account atau dari drone, itu hanya istilahnya untuk gambaran, atau bisa kita bilang kira-kira lah, seperti itu bahasa kasarnya, kira-kira mendekati berapa gitu. Hasil yang sebenarnya memang ditimbangan juga nanti, karena itu yang lebih aktual atau lebih asli kita bilang. Kalau untuk perhitungannya kan biasa ada deviasi atau penurunan daripada yang aslinya, cuman masih toleransi sekitar 3% atau 4% daripada hitungan aktualnya. Nah, selama ini untuk drone, untuk perhitungan volume lumayan mendekati, tapi itu tergantung daripada ketinggian penerbangan drone kita. Nah, biasanya saya kalau untuk penerbangan untuk pengambilan seperti perhitungan stock room atau volume stock room, itu ketinggian maksimal yang saya gunakan itu sekitar 30 sampai 50 meter, tergantung luasan atau tinggian daripada tumpukan material yang di stock room. Karena kalau istilahnya kira-kira timbunan untuk, bukan timbunan, maksud saya tuh tumpukan batunya itu di angka 10 meteran, berarti kan kita harus menerbangkan drone-nya di atas ketinggian daripada tumpukan material tertinggi. Nah, jadi untuk mengatasi itu kita harus istilahnya seperti mengambil gambaran lah, itu kira-kira ketinggian sekian itu tidak mengganggu penerbangan drone. Nah, untuk penentuannya rata-rata saya gunakan di 30 sampai 50, karena dengan kondisi di lapangan juga sepertinya untuk ketinggian segitu sudah aman, tidak mengganggu, istilahnya tidak mengganggu drone terbang. Karena takutnya nanti kalau istilahnya kita terbangkannya terlalu rendah, dia nanti akan, ketika dia terbang nanti dia bisa nabrak tumpukan materialnya. Nah, makanya itu perlu kita identifikasi dulu. Sebelum penerbangan kita harus perhatikan dulu lingkungan sekitar penerbangan kita, apakah ada pohon atau istilahnya bangunan-bangunan atau apa yang kira-kira bisa mengganggu drone kita terbang. Kalau itu udah kita istilahnya udah kita analisa kira-kira tidak apa-apa nih kita terbangkan di ketinggian 30 atau 50. Nah, untuk penentuan ketinggian tersebut juga istilahnya sangat berpengaruh. Jadi semakin drone itu semakin dekat dengan area pemotretannya, dia semakin bagus. Nah, ini udah siap. Nanti kita lanjut lagi. Nah, prosesnya sudah siap. Tadi elek foto yang pertama, kemudian denso upload, baru yang ketiga dem. Karena kita cuma butuh data itu aja.
Nah kalau demnya ini tergantung juga nih mau berapa nih, ini bisa kita ubah juga ke detailnya, cuman kita ikuti yang dari programnya, kita default aja, nggak usah yang aneh-aneh, misalnya nggak usah kita ubah-ubah apa-apa gitu. Oke, ini kita klik OK saja ya. Oh sebelumnya dia minta simpan, kita simpan dulu, kita buat perhitungan volume stockroom, save. Oke, sudah simpan. Kembali lagi kita klik workflow, kemudian pilih build them. Oke, klik OK. Ini default aja, istilahnya nggak ada yang dirubah. Kemudian klik OK ya. Ini proses pembuatan dem. Nah ini cepat, demnya udah jadi. Untuk melihat data dem kita bisa dari orto juga bisa. Nah ini demnya udah jadi. Nah ini demnya. Dem itu mungkin bagi kawan-kawan yang awam yang belum tahu apa itu dem. Dem itu kepanjangan dari digital terrain model. Oke. Nah sekarang ini sebenarnya sudah bisa kita hitung, cuman kita mau buat foto ortomozaiknya lagi biar hasilnya lebih detail gitu. Kita buat lagi build ortomozaik, klik build ortomozaik, kemudian data surface nya dem. Oke. Nah untuk pembuatan ortomozaik ini memang lumayan lama dia, karena dia mau ngambil beberapa data, agak lebih banyak data yang dibutuhkan untuk membuat ortomozaik itu sendiri. Nah untuk kualitasnya juga ada banyak pilihan, kita mau istilahnya yang berapa senti ini. Nah dia kan pixel ya, nanti foto-foto yang kita ambil itu kan digabung tuh, atau overlay-nya itu digabung, titik-titiknya digabung, yang nantinya tuh akan jadi satu layer gitu, jadi satu data dari ribuan, misalnya ratusan foto tadi itu digabung jadi satu data, kemudian jadilah ortomozaik. Nah makanya prosesnya tuh agak memakan waktu lebih lama gitu, dan itu tergantung daripada kualitas yang kita butuhkan juga. Kalau kira-kira kita butuh lebih detail nih, berarti data yang kita buat tuh harus lebih, istilahnya harus lebih detail juga gitu. Untuk spek-speknya harus yang high semua gitu, jangan pakai yang low atau lowest. Nah ini tadi kenapa saya pakai yang low. Nah ini untuk istilahnya kita bagi-bagi aja nih, kayak sharing aja, sharing cara penggunaannya atau cara perhitungannya itu bagaimana sih gitu, mungkin bagi kawan-kawan yang belum paham. Kalau yang untuk kawan-kawan yang paham ya istilahnya pasti kawan-kawan udah tahu prosesnya itu bagaimana, cuman ini kita berbagi yang betul-betul dari nol atau betul-betul belum tahu cara pengolahan foto udaranya. Nah mungkin kalau kawan-kawan istilahnya seperti yang udah masternya atau suhu, mohon koreksinya kalau ada tahapan-tahapan proses yang salah yang saya lakukan ini. Oke, ini ortomozaik udah jadi. Nah kita bisa lihat nih hasil daripada fotonya. Ini ortomozaiknya, ini demnya. Nah untuk menghitung volumenya biar lebih detail, kita ambil yang dari hasil ortomozaiknya aja ya. Kita lihat, pilih ini, draw polygon, kemudian kita buat garis mengikuti pola tumpukannya. Ini kita ikuti, ini kita pilih boundary-nya yang paling pinggir daripada tumpukan material. Nah makanya saya
buat ini lagi, ortho mozaiknya lagi atau citranya lagi supaya lebih memudahkan. Area yang kita batasin itu memang udah sesuai belum dengan boundary yang sebenarnya. Nanti kita bisa lebih mudah mengkoreksi datanya. Oke, kita buat batasnya dulu. Kita mau hitung nih berapa volume atau berapa ton batu yang sudah di stockroom. Oke, kita pilih, kita boundary. Ini boundary itu batas ya kawan-kawan ya. Jadi batas perhitungan volumenya dia itu berdasarkan data yang kita buat ini, batas kita buat ini. Oke, finish, udah. Ya, ini boundary perhitungan kita, bisa kita lihat juga dari DEM. Nah, dari data DEM juga bisa kita lihat nih. Nah, ini warna merah nih dia menggambarkan lebih tinggi gitu. Warna hijau agak lebih rendah gitu. Udah. Kalau sudah, tinggal kita hitung saja berapa volumenya. Kita klik titik yang di sini sampai berwarna agak-agak coklat, kemudian klik kanan, baru measure. Kemudian ini profilnya, profil daripada boundary yang kita buat, penampang 2D nya, ini volumenya. Nah, jadi total volumenya itu ada di 2939. Ini masih dalam volume ya kawan-kawan ya, atau BCM atau LCM ya kita bilang kalau untuk yang udah diangkut di sini. Kemudian ini bisa juga kita buat istilahnya laporannya. Kalau saya sih biasanya hanya untuk mengetahui jumlah ininya baru saya kalikan nih. Kita yang mudah-mudah saja ya, kalkulator. Ini yang gampang-gampang saja gitu. 2939,5. Ini masih dalam bentuk volume. Nah, untuk mengubah ke metric ton tinggal kita kali berat jenis. Ini berat jenisnya tergantung dari kawan-kawan lagi nih. Kalau biasanya sih saya pakai 1,2 untuk batu bara. Nah, berarti jumlah yang sudah di stockroom yang kita ukur nih ada sekitar 3.527 ton. Ini dia hasilnya. Ini udah dalam bentuk metric ton ya. Ini masih volume, ini metric ton. Ini dikali berat jenis 1,2. Oke, kita udah dapat. Kalau kita mau reportnya juga boleh. Ini reportnya. Misalnya kita buat volume stockpile, volume stockroom ya, stockroom. Ini volume stockroom Desember 15 Desember 2023. Kemudian klik OK. Ini kita simpan di sini, report volume stockroom, klik save. Nah, ini hasilnya. Ini tanggal pengambilannya kemarin 17 nih, tanggal pengolahannya hari ini. Nah, ini dia hasilnya. Ini total volumenya, ini penampang 2D nya. Jadi jangan lupa ya kawan-kawan ya, hasil ini dia masih belum metric ton atau masih volume. Jadi untuk ubah ke volume, caranya tadi yang total ini, nilai totalnya ini, nilai total volume, kalkulator, tinggal kita kali dengan berat jenis 2939,5 dikali berat jenis batu baranya 1,2.
Nah, 3.527 ton, 4. Jadi begitu cara perhitungan volume stockroom batu bara menggunakan software Agisoft Metaset. Nah, mungkin untuk kali ini hanya sekian yang bisa saya sharing kepada kawan-kawan. Mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke pengolahan yang menggunakan GCP atau ground control point ya. Nah, pasti kalau ground control point itu dia lebih luas nanti. Ini hasil pengolahannya. Dia udah bentuk 3D ini, 3 dimensi. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan apabila ada yang salah dalam tahapan pengolahan saya mohon dikoreksi. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.